Puji Tuhan, tanamanku hidup. Ya. Tanaman ini saya bawa dari rumah, karena di rumah itu banyak tanaman yang bisa dikembangbiakkan. Ini saya nggak tahu tanamannya apa, tapi saya suka tanaman yang digantung. Kemudian ini sirih gading, ada beberapa pot di rumah, kemudian saya bawa ke sekolah. Tapi ini kok agak kuning, mungkin kepanasan. Baru ditanam, belum pada muncul tunasnya. Ini termasuk tanaman favorit saya, sirih hijau, sirih silver. 3, 2, 1. Halo, saya Bu Patmi. Saya tahun ini mendapat tugas mengajar di kelas 5B. Ya, tahun ini ada program Dunia Giwar. Nah, kebetulan saya mendapat di kelompok 1 yang harus tampil. Ya, pertama kali ada beberapa teman dari TK, dari SMP juga, dari SD juga yang ada di kelompok 1. Pada saat diskusi yang pertama kali itu saya bingung, saya mau bagaimana dengan dunia giwar saya. Akhirnya setelah diskusi panjang dan saya flashback ke belakang, kemudian mereview lagi apakah saya itu pernah melakukan giwar di sekolah maupun di rumah. Itu saya runut lagi ke belakang. Akhirnya saya menemukan sesuatu yang ada di rumah. Saya punya beberapa tanaman, tidak banyak sih, tetapi ada tanaman-tanaman yang saya sukai. Saya suka yang berdaun-daun begitu. Kemudian ternyata tanaman saya itu ditempeli kutu putih dan di tanahnya itu ada beberapa semut yang mengganggu akar tanaman. Kemudian saya berpikir ini bagaimana ya menghilangkan kutu putih yang ada di daun tanaman saya dengan alami. Artinya alami itu saya tidak mau pakai bahan kimia. Kemudian saya bertanya juga, diskusi dengan bapak saya di rumah. Kemudian bapak itu menganjurkan untuk coba pakai rebusan daun pepaya. Airnya itu dipakai untuk menyemprotkan kutu putih itu. Saya awalnya bingung, bisa nggak ya air daun pepaya itu, rebusannya itu bisa untuk menyemprot kutu putih, paling tidak untuk menghilangkan, ya, mengurangilah kutu putih supaya tidak menempel, karena kutu putih itu nanti akan membuat tidak sehat tanaman saya. Kebetulan di rumah itu punya pohon pepaya yang bisa dimanfaatkan setiap saat. Lalu saya ambil beberapa helai daun, kemudian daun-daun itu saya cuci bersih, kemudian saya rebus dengan air bersih juga. Kemudian setelah mendidih, warnanya agak hijau-hijau itu, lalu saya angkat, saya dinginkan, kemudian setelah dingin saya ambil daun pepayanya, airnya kemudian saya masukkan ke botol spray. Nah, saya tinggal menerapkan, saya semprotkan ke daun-daun yang ada kutu putihnya. Caranya bagaimana? Caranya lihat deretan gambar berikut.
Siapkan 4-5 lembar daun pepaya. Air kurang lebih 2 liter, kemudian direbus. Masak sampai matang dan dinginkan. Setelah dingin, disaring, kemudian air rebusan dimasukkan ke botol spray. Siap digunakan. Selalu bersih, nyaman untuk belajar. Selalu bersih. Kemudian ini saya lakukan tidak hanya sekali 2 kali, tetapi harus rutin ya. Harus rutin penggunaannya supaya hasilnya optimal. Dan percaya tidak percaya, ini yang saya lakukan itu bisa mengurangi, bahkan ada yang tanaman saya yang tidak ada kutu putihnya. Jadi memang penggunaan bahan alami, pestisida alami ini tidak sekaligus terus bisa hilang sama sekali aja digunakan hilang sama sekali, tidak, tetapi kita memang perlu konsistensi dan continue untuk melakukannya. Gunakan yang ada di sekitar rumah itu, dan jangan takut untuk mencoba melakukan sesuatu, membuat sesuatu dari tanaman-tanaman yang ternyata di sekitar kita itu ada dan sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Fatni. Sama-sama. Kami menunggu resep pupuk alami selanjutnya yang akan kami tiru di rumah. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Punyaku itu sudah mekar Itu bunga favorit saya tuh ceplok piring sama Wijaya Kusuma, karena dulu di rumah punya di Wonosari. Punyaku itu kalau berbunga itu mesti ganjil. 3, yang terakhir itu 9 itu 6 dulu yang langsung mekar, 3 yang hari berikutnya. Saya tuh dulu waktu kecil pernah sampai nunggoni dia klek gini di malam, habis itu nutup itu tak amati, tak senterin gitu, dia buka itu dulu pernah.